kita menyimpan dendam dan sebagainya, itu jika diterus-teruskan akan melukai tubuh fisik kita, sehingga tubuh fisik kita ini akan menjadi berpenyakit. Seperti contoh, jika orang tersebut itu emosian, amarah gede banget, maka orang tersebut itu akan mempunyai penyakit liver. Meminta maaf dan memaafkan itu tidak harus kita bertatap fisik, cukup dengan batin kita penuh kesadaran, penuh rasa. Secara energi itu akan membersihkan energi-energi negatif, akan membersihkan tali-tali eterik, akan menyembuhkan batin kita. Luka batin kita akan tersembuhkan, jiwa kita akan terbersihkan. Belajar. Mungkin untuk melupakan ingatan-ingatan itu susah, tapi untuk memaafkannya harusnya kita bisa. Jadi untuk memaafkan, oke, sudah saya maafkan, tapi untuk melupakan ingatan-ingatan itu yo mantan angel, soalnya masih tersimpan dalam memori. Tapi biarpun memori itu masih teringat, tapi kita sudah tidak mempunyai rasa dendam, kita sudah tidak benci dan sebagainya. Biarpun ada memorinya, biarpun kita itu masih ingat dan sebagainya, tapi jika kita sudah memaafkan, sudah menerima, sudah mengikhlaskan, maka ingatan-ingatan itu sudah tidak mengganggu diri kita, sudah tidak mengganggu rasa kita. Belajar bareng. Dan hal seperti itu tidak bisa dilakukan oleh siapa-siapa kecuali oleh diri kita masing-masing. Karena sesuatu di luar diri itu sifatnya hanya memberi arahan, memberi masukan dan sebagainya. Tapi mau apa tidaknya itu tergantung pribadi masing-masing. Yang merasakan juga pribadi masing-masing, bukan siapa-siapa. Jadi ayo bareng-bareng tambani atine. Luka-luka batin kita sembuhkan dengan meminta maaf dan memaafkan, dengan beristighfar, tapi penuh dengan kesadaran, penuh dengan rasa. Maka secara perlahan tapi pasti luka batin itu akan tersembuhkan. Kebencian, dendam dan sebagainya itu akan hancur lebur, akan tergantikan oleh cinta kasih, oleh kesabaran, oleh rasa syukur. Jadi ayo bareng-bareng belajar memaafkan, meminta maaf dan memaafkan kepada siapapun itu. Karena secara energi kita telah melukai banyak makhluk. Coba yang sekarang mungkin sedang bermasalah dengan mungkin teman, mungkin suami, istri, orang tua dan sebagainya, coba kita tarik nafas panjang, kita bayangkan orang tersebut dan kita meminta maaf dalam batin kita kepada orang yang mungkin sedang bermasalah dengan kita ini. Dalam batin kita, aku atas nama jiwa meminta maaf kepada jiwa si A, dan aku pun memaafkan jiwa si A. Kita hanya meminta maaf dan memaafkan dalam batin kita. Kita tujukan energi tersebut kepada orang yang sedang bermasalah kepada kita ini. Maka secara perlahan
hijab-hijab atau energi-energi hambatan-hambatan energi, luka-luka batin dalam diri kita akan terbersihkan. Kita bayangkan orang-orang yang mungkin sedang bermasalah kepada kita ini. Kita bayangkan wajahnya dan katakan dalam batin kita bahwa kita itu meminta maaf kepada mereka atau kepada dia, dan kita pun memaafkan dia. Bayangkan. Maka kita akan merasakan plong yang mungkin dadanya sesak karena menyimpan kebencian kepada seseorang. Coba lakukan minta maaf dan meminta maaf. Maka yang dadanya sesak karena kebencian, dendam dan sebagainya, itu akan luntur sedikit demi sedikit. Maka dada kita itu akan jembar, dada kita itu akan padang dan sebagainya. Karena sifat-sifat seperti itu yang akan menjadi hijab batin kita. Kenapa kita tidak mengenal Tuhan kita? Kita tidak mengenal diri kita. Kita susah untuk memahami tentang kebenaran dan sebagainya. Ya, salah satunya adalah hijab-hijab yang menutupi batin kita itu, atau kekotoran-kekotoran batin kita yang menutupi batin kita yang bersih. Jadi batin kita itu umpama ini umpama batin kita. Kita tidak bisa melihat batin kita, kita tidak bisa mengenal ruh kita, kita tidak bisa mengenal Tuhan kita, karena diri ruh kita ini terhijab oleh hijab yang begitu banyak, lapis-lapisan dosa, mungkin lapis-lapisan sifat-sifat negatif dalam diri kita, kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan, kita meninggalkan perintah-perintah ilahi dan sebagainya. Itu akan menjadi hijab, penghalang antara diri kita dan Tuhan kita. Sebenarnya Tuhan kita itu sangat dekat, sangat-sangat dekat. Hanya saja kesadaran kita, kesadaran jiwa kita itu yang tertutupi oleh hijab-hijab yang kita buat sendiri, sehingga diri kita itu tidak bisa menembus kepada kebenaran sejati. Kita susah untuk mengenal diri sejati kita. Kita susah untuk mengenal Tuhan kita. Itu karena diri kita yang menghijab kepada Tuhan kita. Tugas kita adalah membersihkan hijab-hijab yang menutupi batin kita ini. Hijab-hijab yang saya maksud itu adalah dosa, kemaksiatan. Kita jauh dari Tuhan kita. Kita sering melukai orang, kita sering melukai diri kita sendiri dan sebagainya. Itu akan menjadi hijab-hijab yang semakin kandung, yang semakin tebal. Tugas kita itu adalah membersihkan hijab-hijab ini. Ketika kita istiqomah dalam membersihkan hijab-hijab ini, kotoran-kotoran batin, kotoran-kotoran pikiran itu terbersihkan, maka kita akan melihat roh kita, kita akan mengenal roh kita akan mengenal Tuhan kita. Jadi kita tidak mengenal Tuhan kita tidak menyaksikan Tuhan kita, itu karena batin kita ini yang sangat kotor. Jadi ayo bareng-bareng untuk membersihkan hati agar selalu terhubung dengan diri sejati dan terhubung dengan Gusti. Otomatis dada kita akan plong. Ayo belajar bareng. Alon-alon tak akui angel. Tapi sobat temen bakal tinemu siapa yang bersungguh-sungguh akan menuai. Belajar bareng. Selalu meminta maaf dan memaafkan. Kita terima semua kejadian,
kita terima semua kenyataan yang kita alami ini. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang membuat diri kita tidak nyaman. Kita terima. Kita terima kejadian itu. Kita akui, ya, saya menerimanya. Dan kita meminta maaf, memaafkan. Asal kita mau melatih seperti itu, lama-lama keikhlasan itu akan muncul. Jadi untuk mencapai ikhlas itu sangat susah. Jika kita tidak mau berlatih, kita tidak mau berusaha dan sebagainya, apakah kita bisa ikhlas? Jadi ikhlas itu bukan hanya sekedar di ucapan. Mulut kita oke, bisa berkata ikhlas, tapi apakah kesadaran kita benar-benar ikhlas? Apakah rasa ini benar-benar ikhlas? Ayo latihan bareng, belajar bareng. Terima semua yang ada, terima semua kenyataan. Dan ketika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang membuat rasa kita tergores dan sebagainya, minta maaf dan maafkan dalam batin kita. Penjelasan seperti ini sangat panjang. Berhubung inilah jadi orang tak jabano secara gamblang. Tapi intinya yang penting kita harus selalu meminta maaf dan memaafkan. Cara Islami adalah beristighfar, tapi beristighfar dengan kesadaran dan sertakan rasa. Ojo malah semakin dendam, ojo malah semakin benci. Benci, dendam, iri, ria, dengki dan sebagainya itu adalah api. Sifat api, sifat panas. Ayo sing lagi bodoh duwe masalah karo sapa bae. Mbok karo dulure, mbok karo tanggane, mbok karo batire, mbok karo sapa atasane dan sebagainya. Lakukan, minta maaf dan memaafkan. Dan rasakan setelah kita mau meminta maaf dan memaafkan, rasakan rasa kita akan plong. Karena penyakit, permasalahan dan sebagainya semua itu sebenarnya 90% bahkan 98% itu bersumber dari dalam diri. Ya seperti kita menyimpan kebencian, kita menyimpan emosi, kita menyimpan amarah, kita menyimpan dendam dan sebagainya. Itu jika diterus-teruskan akan melukai tubuh fisik kita, sehingga tubuh fisik kita ini akan menjadi berpenyakit. Akan menjadi berpenyakit. Seperti contoh, jika orang tersebut itu emosian, amarah gede banget, maka orang tersebut itu akan mempunyai penyakit liver. Jadi mungkin orang tersebut itu mempunyai amarah yang begitu bergejolak, mungkin pernah dilukai oleh orang lain, tapi orang tersebut takut, mungkin arep kesuweti, tapi dalam hati dia memendam kebencian, dalam hati dia memendam amarah yang begitu besar, sehingga dirinya mendolimi raganya sendiri, dirinya mendolimi dirinya sendiri. Karena amarah yang dipendam itu, emosi yang dipendam itu akan sangat berpengaruh pada tubuh raganya, sehingga tubuh raganya ini kalah dan akan menjadi penyakit-penyakit yang berbahaya. Seperti orang yang selalu takut, maka itu akan
mengakibatkan penyakit. Jadi penyakit-penyakit itu sebenarnya adalah tumpukan energi negatif yang kita pendam. Semakin lama, berkelanjutan, kita selalu memendam, kita selalu membesarkan energi, sumbatan dalam diri ini. Sehingga kekonsletan saraf, kekonsletan energi pun itu akan terjadi. Sehingga tubuh fisik kita akan sakit. Jadi ayolah lepaskan kebencian, lepaskan dendam. Mbok kepengen podo sehat kabeh, mbok ibaratnya ngrasakno mriyang sing medeni penyakit sing medeni mbok beboh mbok. Oleh karena itu ayo kita belajar bareng untuk melepaskan luka batin, untuk melepaskan energi-energi negatif yang menumpuk dalam diri kita ini. Lepaskan, maafkan semua, dilatih berlahan-lahan. Mungkin penyakit itu kronis, asal kita ya secara saringate ya kalau jenenge berobat dari dokter, tapi kita pun harus merubah dalam diri kita. Kita buang energi hambatan energi, sumbatan energi dalam diri. Jadi pengobatan secara luar diri dan pengobatan secara dalam diri, maka akan lebih cepat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi masing-masing, karena urusannya dalam diri. Urusan dalam diri secara energi hanya bisa dilakukan oleh pribadi masing-masing. Orang lain itu hanya menuntun, orang lain memberi energi itu hanya untuk membesarkan power saja. Bukan orang lain yang bisa menyembuhkan, bukan. Yang bisa menyembuhkannya adalah diri Anda sendiri. Karena diri Anda yang terhubung dengan Tuhannya. Orang lain itu hanya memberi transferan energi, hanya untuk memberi sedikit. Tapi yang paling berpengaruh adalah dari dalam diri pribadi masing-masing. Karena jika kita meneliti secara energi, kita berobat secara energi, penyembuhan yang mungkin dengan pelantara apa kayak itu ada dua. Ada yang disembuhkan dari akar-akarnya, dan ada yang hanya ditumpuk. Jadi diri kita ini mempunyai seumpama kita mempunyai penyakit apa ya? Penyakit jantung seumpama. Nah, jantung ini itu kan karena sifat-sifat negatif dalam diri kita. Kita bisa berobat secara energi. Ya mungkin penyembuh. Kita mencari penyembuh agar penyakit jantung kita bisa sembuh. Oke. Secara luar diri kita bisa mendapatkan mungkin lewat pelantara, suruh begini dan begitu. Ini bisa seolah-olah sembuh, tapi ini sejatinya bukan menyembuhkan dari akar, tapi hanya menumpuk. Jadi dalam diri kita itu ada kekotoran batin, mungkin kita selalu emosi, benci dan sebagainya. Kita mencari penyembuhan yang lewat pelantara-pelantara yang bermacam-macam. Ini tetap menyembuhkan, tapi tidak sampai akar. Karena akar permasalahannya sebenarnya itu adalah emosi kita sendiri. Akar permasalahannya itu adalah ya sifat-sifat negatif dalam diri kita. Ini yang dimaksud tumpukan. Jadi sini kotor ditumpuk dengan penyembuhan, tapi diri kita sembuh. Tapi secara tidak kita sadari, kita masih mempunyai sifat yang membuat penyakit ini. Jadi energi itu tidak terbersihkan. Hanya seolah ya oke lah, angel temen jawabannya. Tapi inti dokter terbaik itu adalah diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri yang bisa menyelesaikan
menyelesaikan sifat-sifat negatif dalam diri Anda sendiri. Nanti ayo bareng-bareng ditambani, dibuang rasa-rasa sing carut marut, rasa gelisah, kebencian, sifat-sifat negatif ditambani. Sedikit demi sedikit itu dibuang. Bareng-bareng belajar. Karena kita itu mempunyai tubuh, itu bukan hanya tubuh fisik. Kita itu mempunyai tubuh energi, tubuh yang menyelipuh, yang sangat tipis dalam diri kita. Karena yang bisa merubah nasib, merubah diri, ya dari Anda masing-masing. Inti dari semuanya adalah ego dan nafsu. Sebenarnya inti dari hidup kita itu sengsara, menderita dan sebagainya, itu inti dari semuanya adalah ego dan nafsu dalam diri kita ini. Karena ego dan nafsu itu pun sifatnya adalah energi. Jiwa kita itu sifatnya energi. Karena cahaya itu pun sebenarnya adalah energi. Dan energi itu mempunyai kecerdasan tersendiri. Energi itu sangat cerdas. Energi itu akan mengikuti pikiran dan rasa kita ini. Saya mau kono sing arep takon. Ini permasalahan apa? Kuncinya bersihno, healing. Tubuh energinya di healing, tubuh batinnya di healing. Umumnya si jenis healing itu kan plesir. Tapi apakah ketika kita plesir, permasalahan atau tubuh energi kita bisa bersih? Belum tentu. Terkadang ketika kita mencoba healing dengan kita melakukan rekreasi dan sebagainya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang begitu banyak. Malah bisa jadi ketika kita pulang dari healing tersebut, kita akan semakin berat karena kita terhubung dengan tali eterik dari orang-orang yang kita jumpai. Orang-orang yang sedang merasakan emosi, kegalauan dan sebagainya yang kita temui dan sebagainya. Bukannya tubuh energi kita semakin bersih, justru malah tambah terkotori. Semua itu mengandung energi. Semua benda ini mengandung energi, tertempeli energi. Seumpama korek, ini korek saya. Jika saya setiap hari selalu merasakan kegalauan, kebencian dan sebagainya, otomatis korek ini tertempeli energi galau dan kebencian. Nah, ketika korek ini dipinjam oleh orang lain, secara tidak sadar, energi kegalauan dan kebencian yang saya pancarkan ke korek ini, maka akan menular kepada orang yang memegang korek ini. Jadi orang yang meminjam korek ini, memegang korek ini, itu akan tertular atau akan menyerap energi kegalauan, energi kebencian dari diri saya yang telah tertempel oleh kepada korek ini, dan korek ini dipegang oleh orang lain. Dan makanya setiap hari kita itu selalu terkontaminasi dengan energi orang lain. Pintu, ketika mungkin orang yang membuka pintu sedang dipenuhi oleh amarah, memegang pintu, maka gagang pintu itu akan merekam, akan tertempeli energi kemarahan, sehingga orang yang berikutnya memegang pintu tersebut akan tertempeli angin lembok. Hanya seperti itu.
ternyata diri kita setiap makanya yang bendino kon beristighfar, yang bendino kita kon kudu nyucikno jiwa kita, karena jiwa kita itu setiap hari itu terkontaminasi oleh energi-energi luar diri. Seperti tubuh fisik kita ini setiap hari ada debu yang menempel. Seperti rumah kita, biarpun setiap hari kita bersihkan rumah kita dengan cara menyapu dan mengepel, tetap akan ada debu lagi yang harus kita bersihkan. Maksud apa orang? Makanya sing sering-sering menurunkan cahaya cinta kasih energi ilahi untuk membersihkan tubuh fisik, ya tubuh energi, agar aliran energi ilahi, aliran cinta ilahi itu akan mengalir ke tubuh fisik dan tubuh energi kita dan akan membersihkan kekotoran-kekotoran atau kontaminasi-kontaminasi dari luar diri. Jadi fisik ini secara fisik kita mandi dengan air, jiwa atau tubuh energi itu mandinya itu dengan energi ilahi. Jika kita melakukan seperti itu setiap hari istiqomah, kita akan benar-benar merasakan kebahagiaan, bukan pura-pura bahagia, tapi kebahagiaan yang hakiki, bukan pura-pura bahagia. Jadi bahagianya itu bukan karena bahagia menang arisan, bukan bahagia karena mungkin mendapat kabar baik, bahagia mungkin bertemu dengan orang yang lama tidak berjumpa dan sebagainya, bukan. Tapi tanpa sebab kita akan selalu bahagia, tanpa ada secara mungkin materi, kita akan selalu tetap bahagia. Dan untuk mengenal Tuhan, mengenal diri sejati kita dan mengenal Tuhan kita harus selalu menjaga kebahagiaan itu. Kita harus selalu dipenuhi oleh kebahagiaan. Mana mungkin kita bisa mengenal Tuhan jika rasa kita belum bahagia. Oleh karena itu dalam Al-Qur'annya ayatnya kepriwe aku kalian sing intine tidak merasakan sedih dan khawatir, ya otomatis kan bahagia. Sudah tidak merasakan sedih dan khawatir, dicaci sudah tidak marah, disanjung sudah tidak bangga, itulah bahagia. Tapi rasakanlah sendiri, karena kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan oleh yang merasakannya. Tapi pancaran kebahagiaan itu pun akan terpancar. Jadi kita bisa benar-benar mengetahui mana orang yang benar-benar bahagia dan mana orang yang pura-pura bahagia. Itu sangat terlihat, sangat-sangat terlihat secara energi. Orang yang merasakan kedamaian, orang yang benar-benar tenang dan sebagainya, itu sangat terlihat. Sudah tidak bisa dibuat-buat. Mungkin kita bisa berpura-pura, tapi secara energi tidak bisa, karena terbaca. Bisa dibedakan antara orang yang benar-benar bahagia dan orang yang pura-pura bahagia. Itu sangat jelas berbeda. Jadi ayo bahagiakanlah diri kita, belajar